Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda sejumlah informasi yang kami rangkum tentunya pemirsa mengenai bagaimana hubungan Indonesia dan juga Israel. Sejarah mencatat tentunya bagaimana perjalanan hubungan Indonesia-Israel ini di mana Presiden Soekarno yang tidak meladeni pendekatan pejabat-pejabat Israel dan mengadopsi kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari sikap anti-kolonial. Dan penolakan delegasi Israel dan Republik Tiongkok atau Taiwan dalam ajang Asian Games 1962 di Jakarta atas desakan negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Indonesia menolak menerbitkan visa untuk delegasi Israel dan juga Taiwan. Ini kita mencoba kembali mengulang ingatan bagaimana hubungan Indonesia dan Israel, dan pada November 1972 militer Indonesia membeli sejumlah radar kontra baterai untuk akurasi artileri dari BUMN Israel, Israel Military Industries. Dan selanjutnya pada bulan Maret 1974, 27 perwira dan 90 anggota ABRI dikirim untuk belajar radar artileri dan pengintaian darat beserta Elin dan Sigin bersama pasukan pertahanan Israel selama 2 bulan, yaitu bulan Januari 1975. Serta di tahun 99, usai jatuhnya Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyatakan ingin membina hubungan dengan Israel meski hanya di sektor ekonomi dan perdagangan. Di tahun 2005 pemirsa, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik penuh dengan Israel hanya akan terwujud apabila solusi dua negara sudah tercapai antara Israel dan Palestina. Kembali disebut two-state solution di situ. September 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak membuka hubungan diplomatik resmi dan mengatakan komunikasi apapun antara pejabat Indonesia dan Israel harus membahas upaya membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Dan pada Perang Lebanon 2006, Indonesia mendesak Israel menarik pasukannya dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tim nasional tenis Indonesia ditarik dari Fed Cup di Israel. Dan pada Maret 2016 serta Oktober 2018, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendukung normalisasi hubungan dengan Indonesia. Ia melihat banyak kesempatan kerjasama bilateral. Akan tetapi Indonesia menolak dan menyatakan bahwa normalisasi akan dipertimbangkan apabila Palestina meraih kemerdekaan. Dan di tahun 2019 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri oleh Pemda dalam bab 10 hal khusus nomor 150.isi peraturan tersebut, dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. Oleh karena itu Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel. Kembali ditegaskan bagaimana sikap Indonesia, itulah tadi perjalanan cukup panjang tentunya hubungan antara Indonesia dan Israel. Mbak Monik melihat bagaimana sejarah perjalanan Indonesia dari awal, nampaknya para pemimpin Indonesia juga tegas untuk seperti tunggu dulu, menjaga jarak dulu dengan Israel karena syarat utamanya konsisten sejak awal, mendukung Palestina merdeka meskipun ya ada hubungan dagang yang dijalin oleh Israel. Seperti apa Mbak Monik? Iya, betul. Ada hubungan dagang yang dijalin antara Israel dengan Indonesia. Dan setiap tahun disajikan datanya oleh BPS, Badan Pusat, Biro Pusat Statistik kita. Dan yang menarik juga adalah kita sudah punya kedutaan besar Palestina di Indonesia. Ya. Kalau Palestina belum merdeka, maka kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta itu ilegal. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita sedang bicarakan selalu narasi Palestina belum merdeka. Padahal Palestina sudah punya presiden, Mahmud Abbas. Yang tahun ini umurnya sudah 89 tahun dan sudah menjadi presiden Palestina sejak 2005. Jadi bisa dibayangkan kita sebetulnya harus mendefinisikan dulu kemerdekaan Palestina itu seperti apa. Oke. Supaya masyarakat publik juga ngerti. Karena belum merdeka tapi sudah ada hubungan dagang. Kedutaan besar Palestina di sini. Kita tidak punya hubungan diplomatik resmi, yang ada informal. Makanya bulan September 2023 sebagai wakil dari pemerintah Indonesia, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto pergi ke Yerusalem menandatangani nota kesepahaman
MOU untuk menjalin hubungan resmi antara Israel dan Indonesia. Oke, dan hasilnya? Hubungan dagang dulu. Ini baru MOU. Oke. Akan dideklarasi atau akan diumumkan resmi oleh pemerintah. Kapan waktunya? Saya tidak tahu karena saya bukan pemerintah. Baik, itu yang diketahui tentunya. Ya. Yang saya ingin garis bawahi, narasi yang kita bangun ini loh Mbak. Soal kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan, definisinya seperti apa? Karena sudah ada kedutaan besar. Baik Mbak Monik. Pak Nasir, the definition of independent. Apa kemudian bagaimana mengartikan kemerdekaan yang dimaksud ini dan membahas mengenai two state solution yang sebelumnya juga sudah konsisten ternyata dibahas oleh para pemimpin negeri ini? Kemerdekaan sebuah negara itu kan memiliki wilayah, memiliki tentara juga, angkatan perangnya, memiliki polisi, memiliki hubungan diplomatis, menjadi anggota dari PBB. Baru negara itu menjadi lengkap. Sekarang itu Palestina secara legal kan cuma peninjau dari PBB kan. Makanya yang dilakukan oleh Palestina itu ikut melalui badan-badan PBB, mengakui mereka. Yang terakhir WHO. Dia Palestina diterima sekarang WHO, sebelumnya UNESCO segala macam. Jadi jalannya itu melingkar Palestina karena dia belum diakui oleh PBB sebagai anggotanya secara legal. Jadi definisinya itu udah jelas lah ya kayak gitu kan. Jadi masih ada step yang harus dilalui. Bagaimana dengan kedutaan kalau besar? Misalnya nanti suatu saat saya ditahan. pakai legalnya apa yang diakui oleh PBB kan, itu saya pakai itu karena PBB itu kan ratusan negara yang bersidang secara reguler kan. Itu pegangan saya. Sekarang kita melihat gini, penting sekali mencari jalan damai nih ya. Jadi apa yang disuruhkan oleh Presiden Prabowo dan Macron itu supaya hentikan peperangan, karena itu membunuh lebih dari 50.000 orang, dan kemudian mengusir begitu banyak orang, membuat sengsara 500.000 orang yang sekarang itu, hentikan dulu, damai. Kita cari nafas. Artinya gini, kalau tidak ada perdamaian, bisa perangnya berkobar lebih jauh lagi. Itu tujuan besarnya. Nah, jadi ini nantinya bisa misalnya kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, dulu kan salah satu pendukungnya. Kemudian Israel kan sebutkan minggu lalu aja tuh akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apakah Pak kita Nasir mau? Jangan sampai itu terjadi. Karena Presiden Prabowo mengusulkan jalan ini supaya tidak terjadi perang dunia baru. Karena perdamaian dunia kemudian yang menjadi misi utama. Baik, karena Pak ada Nasir. momentum satu. Pak Trump ini orangnya thinking out of the box. Siapa yang bisa mengira bahwa dia akan menjadikan Korea Utara menjadi sahabat Amerika Serikat? Baik Pak Nasir. Coba Bu Susi kita mungkin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Itu tadi juga definisi dari kemerdekaan, bagaimana mendorong two state solution ini menjadi satu-satunya jalan untuk kemerdekaan Palestina, Bu Susi? Palestina hanya punya otoritas Palestina, dia bukan negara. Kedutaan di sini dibiayai oleh Kemenlu, RI. Jadi itu bukan uang dari Palestina, tapi uang Indonesia untuk membantu agar Palestina bisa wujud. Jadi kalau misalnya General Assembly atau Dewan Keamanan dibungkam oleh abstainnya Amerika Serikat, ini yang harus kita berdoa agar Donald Trump tidak akan abstain, tidak veto. Itu kemudian yang kita harapkan tentunya ya. Karena kita semua butuh perdamaian, karena perdamaian itu juga mengambil teknologi-teknologi yang ada di Israel untuk membantu, misalnya Telkom kita juga pakai teknologi Israel. Hanya karena hubungan itu bersyarat, ya kita harus akui bahwa ada dua negara sekarang yang paling penting, yaitu Saudi Arabia dan Prancis. Indonesia tinggal mengimplementasikan apa yang nanti akan menjadi solusi mereka. Baik Kang Ujang, Indonesia tinggal mengimplementasikan. Ada kemudian dua negara di depan yang kemudian sudah mulai mendorong ini, Prancis dan juga Arab Saudi. Seperti apa juga menjawab hubungan-hubungan informal yang tadi disampaikan oleh Mbak Monik antara Indonesia dan juga Israel, Kang Ujang? Pak Presiden ini kan punya banyak kawan ya di banyak negara. Artinya dari sebelum menjadi presiden sudah bersahabat dengan tokoh-tokoh dunia. Oleh karena itu dengan Arab Saudi, dengan MBS itu sangat dekat. Dengan Macron juga sangat dekat. Dengan beberapa petinggi negara-negara lain juga sangat dekat. Ini kan menjadi modal, menjadi dasar, menjadi pijakan bahwa tentu komunikasinya akan lebih mudah
dalam konteks personal maupun diplomasi government atau government ya, antara negara dengan negara, antara pemerintahan dengan pemerintahan. Nah ini yang tentu ruang ini akan digunakan dan dimanfaatkan oleh Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya untuk mendorong seutuhnya kemerdekaan Palestina. Tentu dengan dukungan banyak negara ya, Prancis, Arab Saudi dan seluruh negara yang ada di PBB. Kami yakin perjuangan Bapak Presiden ini baru dimulai ya, terus bergerak, terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina seutuhnya, sehingga betul-betul rakyat Palestina tidak dijajah lagi, tidak dibantai lagi, dan kita ingin Palestina merdeka. Seperti itu. Oke, kita tunggu implementasinya dari Presiden Prabowo Subianto, tentunya menunjukkan bagaimana peran penting dari Indonesia dan komitmennya betul-betul untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina. Tentunya misi utamanya untuk perdamaian dunia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Nasir, Bu Susi, Mbak Monik, terima kasih juga Kang Ujang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.